Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Manurung dengan NIM 1S23021 saya dari program studi S1 IF Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum mesin learning week 3 yang dengan topik preprocessing data dan visualisasi sederhana. Jadi di sini ada dibuat latihan satu dengan dataset penjualan tiket pesawat. Ini semua sudah saya jelaskan di laporan praktikum saya, bisa dilihat di nanti laporan praktikum saya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan latihan dua, yaitu dataset tightening. Nah, untuk tugas latihan dua kan dibilang, silakan jelaskan setiap hasil output latihan dua, dan jelaskan hasil processing data dan makna visualisasinya dengan bahasa sendiri. Jadi, saya akan langsung menjelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi, eh, yang pertama, langkah pertama adalah processing dataset tightening adalah melakukan pengecekan terhadap data kosong menggunakan perintah. Yang pertama itu saya akan meload semua dataset dari Titanic, kemudian saya melihat data kosong menggunakan perintah df.isNull.sum. Jadi berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kolom yang perlu ditangani, terutama kolom H dan cabin. Di sini kolom H itu ada 177 dan kolom cabin itu 687. Yang itu memiliki jumlah data yang kosong. Jadi kolom X ini memiliki missing value dalam jumlah cukup signifikan sehingga perlu dilakukan invokasi. Di sini ada kolom cabin juga. Di sini yang memiliki missing value yang sangat besar. Artinya itu lebih dari 50% dari total data. Sehingga dia juga perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Ada kolom embarked tidak sebanyak kedua missing value di atas, tapi dia juga harus ditangani. Selanjutnya, sebelum mengisi missing value pada kolom A, dilakukan analisis distribusi data dengan menghitung nilai skew di sini. Jadi, setelah saya jalankan, nilai skew itu sebesar 0,38910. Jadi, nilai skew sebesar 0,3810 ini menunjukkan bahwa distribusi data usia bersifat hampir normal atau sedikit skew karena berada pada rentang 0 sampai 0,05. Jadi, setelah kita mengetahui distribusi data, dilakukan juga uh, pengecekan missing value sebagai berikut. Jadi di sini kolom X diisi menggunakan median untuk menjaga kestabilan distribusi, sedangkan embarked diisi dengan menggunakan modus karena merupakan data kategorikal dan hanya memiliki sedikit missing value. Jadi setelah seluruh missing value pada kolom X dan embarked berhasil ditangani, langkah selanjutnya adalah melakukan encoding pada kolom sex. Jadi encoding dalam kolom sex ini dilakukan karena kolom teks merupakan data kategorical atau berupa teks, sedangkan analisis statistik dan algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik saja. Jadi dilakukan encoding kolom teks. Jadi dari hasil output ini bisa kita lihat bahwa uh, kolom teks yang sebelumnya berisi nilai male dan female telah berubah menjadi angka, yaitu female itu 0, sedangkan male itu 1. Jadi perubahan ini dapat dilihat pada tampilan data frame berikut di bagian DF hat. Jadi setelah kita melakukan proses encoding, pada kolom teks, langkah selanjutnya adalah memastikan bagaimana label asli diubah menjadi nilai numerik. Jadi hal ini dilakukan untuk mengetahui pemetaan antara kategori asli dengan hasil encoding. Jadi dari hasil output ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi setelah encoding selesai, langkah berikutnya adalah mengambil hanya kolom numerik yang akan digunakan dalam analisis korelasi dan eksplorasi data. Jadi dari hasil output terlihat bahwa date frame baru atau DF6, DF6 ini hanya berisi kolom numerik. Jadi pemilteran ini dilakukan karena perhitungan korelasi hanya dapat dilakukan pada data numerik dengan mengambil hanya kolom bertipe angka. Analisis statistik dapat dilakukan dengan lebih fokus dan akurat. Jadi setelah data numerik dipisah ke dalam data frame df.ham,
Langkah selanjutnya adalah menghitung korelasi antara variabel untuk mengetahui hubungan antar fitur dan dataset. Jadi, output akan menampilkan matriks korelasi yang menunjukkan hubungan antar variabel numerik seperti gambar di atas. Jadi, beberapa hubungan yang dapat diinterpretasikan dari matriks korelasi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada survive, survive dan sex itu minus 0,543351. Jadi itu memiliki korelasi negatif yang cukup kuat. Artinya karena female-nya sama dengan 0 dan male-nya sama dengan 1, maka nilai negatif menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang selamat lebih tinggi dibanding laki-laki. Selanjutnya ada survive dengan peak class sebanyak 0, sebanyak minus 0,338481. Korelasi negatifnya itu sedang, artinya semakin rendah kelas penumpang atau kelas 3, maka peluang selamat semakin kecil. Selanjutnya ada peak path dengan break sebanyak 0, peak, peak path dengan break sebanyak 0,018443. Jadi korelasi negatifnya itu cukup kuat karena kelas penumpang yang lebih tinggi atau kelas 1 cenderung memiliki harga tiket yang lebih mahal. Selanjutnya ada SIBSP sama PERS itu 0,414838. Korelasi positifnya itu sedang, artinya penumpang yang memiliki saudara atau SIBST cenderung juga memiliki orang tua atau anak atau PERS di dalam perjalanan. Jadi setelah kita menghitung korelasi antar variabel numerik, langkah selanjutnya adalah memvisualisasi hasil korelasi tersebut menggunakan heat map. Jadi berikut adalah gambar korelasi dengan menggunakan heat map. Heat map akan menampilkan nilai korelasi dalam bentuk warna dengan skala dari -1 sampai 1. Jadi, warna yang lebih terang atau mendekati putih ke kuning menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna yang lebih gelap atau ungu atau biru tua menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat. Berdasarkan heat map ini dapat disimpulkan juga bahwa survive dan sex itu kan 0, survive dan sex itu 0,54. 0,54 itu memiliki korelasi negatif yang cukup kuat karena female dikodekan sebagai 0 dan male dikodekan sebagai 1. Juga di sini ada survive dan peak class sebanyak minus 0,34. Di sini korelasi negatifnya itu sedang. Jadi hal ini menunjukkan bahwa penumpang kelas 1 memiliki peluang selamat lebih besar dibanding kelas 3. Ada juga survive survive dengan fair sebanyak 0, minus minus 0,55. Ini korelasinya itu cukup kuat ya. Maksudnya korelasi negatifnya itu cukup kuat. Jadi semakin tinggi kelas penumpang atau kelas 1, maka harga tiket cenderung lebih mahal dan seterusnya. Bisa dilihat di laporan saya begitu lengkap. Jadi setelah dilakukan analisis korelasi, tahap selanjutnya itu membuat visualisasi interaktif menggunakan tree map untuk melihat distribusi penumpang berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan status keselamatan. Jadi di sini tree map akan menampilkan ukuran besar berdasarkan jumlah penumpang pada masing-masing kategorikal. Jadi semakin besar area kotak, semakin banyak jumlah penumpang pada kategorikal tersebut. Jadi ini kan di sini semakin besar kotaknya semakin banyak penumpang kan. Di sini kotaknya itu ada besar kali. Jadi ini merupakan penumpang yang tidak selamat lebih banyak. Selanjutnya pada tugas 2 kan disuruh untuk membuat uh, reprocessing serta visualisasi dengan gaya sendiri akan bebas menggunakan dataset COVID data CSV. Jadi berikut saya akan menjelaskan ya. Jadi ini udah tahap tugas kedua, dataset COVID data CSV. Jadi pada tahap pertama, sama seperti yang tadi saya akan memount ke Google Drive, kemudian saya akan mengupload datasetnya ke Google Colab. Kemudian tahap pertamanya itu dilakukan proses import library pandas dan membaca file dataset COVID-19 menggunakan perintah seperti berikut. Jadi data yang ditampilkan pada baris awal merupakan data negara Afghanistan yang berada di Asia pada awal pandemi Februari 2020. Jadi dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa dataset ini masih bersifat time series karena terdapat kolom data yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Terus juga dataset ini masih kayak multinegara karena terdapat beberapa location dan tipe.kode. Kemudian dataset memiliki banyak variabel, terus banyak 60 kolom.
pada tahap selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah data kosong atau missing value. Jadi dari hasil berikut eh, ditampilkan terdapat bahwa beberapa kolom memiliki jumlah missing value yang sangat besar. Bisa kita lihat ya jumlah missing value yang sangat besar itu berada di weekly.icu.admission, kemudian disusul oleh weekly.icu.admission per million. Jadi setelah dilakukan missing value, dilakukan pengecekan jumlah data kosong pada setiap kolom. Terdapat bahwa banyak variabel dalam dataset memiliki missing value dalam jumlah yang sangat besar, terutama variabel terkait share hospitalisasi dan indikator kesehatan lanjutan lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya adalah melakukan seleksi kolom atau namanya itu feature feature column. Jadi setelah dijalankan dataset ini yang sebelumnya memiliki kurang lebih 60 kolom yang tadi saya jelaskan, ini hanya memiliki 8 kolom utama. Setelah itu dijalankan, langkah selanjutnya adalah mengubah tipe data pada kolom date menjadi format datetime. Jadi sebelum dikonversi, kolom date biasanya bertipe objek atau string karena dibaca dari .csv. Setelah setelah kolom penting dipilih dan tipe data tinggal dikonversi, langkah selanjutnya adalah memfokuskan analisis pada suatu negara, yaitu kita pilih di sini location-nya itu Indonesia. Jadi pada baris pertama dataset difilter sehingga hanya menyisipkan data negara location kemudian Indonesia. Jadi setelah data difilter untuk Indonesia dan diurutkan berdasarkan tanggal, langkah selanjutnya menangani nilai kosong atau missing value. Jadi perintah fill nol ini digunakan untuk mengganti seluruh nilai kosong dalam data frame Indo dengan angka 0. Selanjutnya ada juga di sini saya buat visualisasi perkembangan total kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa fase awal COVID itu berada di 2020. Jumlah kasus masih sangat rendah, peningkatan terlihat ya, masih nol. Terus selanjutnya peningkatan bertahap di akhir 2020, itu berada di bulan 11. Jadi grafik itu mulai menunjukkan kemiringan yang lebih tajam, artinya laju pertumbuhan kasus mulai meningkat. Lonjakan besar terjadi di 2021, bisa kita lihat ya, ini. Jadi grafik ini kayak lebih curam dari sebelumnya, artinya jumlah kasus harian saat itu sangat tinggi, sehingga akumulasi total kasus meningkat drastis. Selanjutnya, ada juga visualisasi kasus harian COVID-19 di Indonesia. Jadi grafik ini akan menampilkan jumlah kasus baru per hari atau new cases. Jadi dapat kita lihat ya di sini di pasti awal itu kan 2020 kan. Jadi pada eh, awal pandemi jumlah kasus harian masih rendah. Itu relatif stabil kenaikannya bisa kita lihat ya. Terus dia itu meningkat di 2021, di bulan satu awal 2021 kemungkinan sangat meningkat di 2021 bulan 5. Selanjutnya ada visualisasi total vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan total vaccination. Bisa kita lihat di grafik berikut pada awal program vaksinasi itu di 2020 masih berada di angka 0 karena program vaksinasi belum dimulai. Kemudian dia itu meningkat di awal tahun 2021, kita bisa melihat di bulan 1 sampai di bulan 5. Ada juga titik turun ya. Selanjutnya ada yang terakhir itu visualisasi hubungan total kasus dan kematian. Jadi dari hasil berikut bisa kita lihat lah pola meningkatnya itu ada linear, jadi titik-titik membentuk pola naik yang hampir linear. Artinya ketika total kasus meningkat, total kematian juga meningkat. Contohnya kalau total kasusnya itu meningkat, ya total matinya juga akan meningkat gitu. Terus grafik juga menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat antara total kasus dan total kematian. Semakin tinggi jumlah kasus kumulatif, semakin tinggi pula jumlah kematian kumulatif. Jadi berdasarkan seluruh rangkaian praktik yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses processing data dan visualisasi merupakan tahapan yang sangat penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Dan video dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.